Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Enggar Kurniawan. Saya Titi Ayudo Herlambang di kelas 10 U5 Akan menjelaskan tentang materi tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. pengertian hadis. Pertama, menurut ulama usul, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah selain Al-Quran, mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah yang terkait dengan hukum syarat. Menurut ulama fikih, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah yang tidak terkait dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Jadi para ahli usul memberikan definisi hadis yang fokus pada aspek hukum syarat karena bidang studi mereka yang banyak membahas tentang hukum syarat. Sedangkan hal-hal lain seperti urusan berpakaian tidak termasuk dalam kategori hadis. Ini menunjukkan bahwa definisi hadis dapat berbeda-beda bergantung pada perspektif bidang masing-masing ulama. Menurut ulama hadis, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan, takrir, sifat-sifat, dan hal ihwal. Rasulullah definisi ini lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sebatas pada hukum syariat. Yang sunnah, istilah hadis dan sunnah sering digunakan secara bergantian, tetapi memiliki nuansa yang sedikit berbeda. Hadis lebih merujuk pada riwayat atau berita tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Sementara itu, sunnah lebih merujuk pada contoh atau teladan yang dapat diikuti dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Meskipun ada perbedaan dari keduanya, saling terkait serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Definisi sunnah dalam kitab Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tasbih Al-Islam mencakup segala aspek kehidupan Rasulullah, termasuk dalam perkataan, perbuatan, persetujuan, pengajaran, sifat kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Definisi ini memberikan gambaran luas tentang sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Jadi kesamaan antara hadis dan sunnah keduanya bersandar pada Rasulullah. Namun sunnah memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup segala aspek kehidupan Rasulullah, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Tiga, pengertian khobar. Istilah khobar secara bahasa berarti benda. Yang ketiga, pengertian khobar. Istilah khobar secara bahasa berarti berita atau informasi. Adapun secara terminologi, khobar mencakup segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam konteks ini terdapat tiga pendapat tentang definisi khobar. Pertama, khobar dianggap memiliki arti yang sama dengan hadis. Kedua, khobar dibedakan dengan hadis di mana hadis hanya berasal dari Rasulullah SAW, sedangkan khobar berasal dari selain Rasulullah SAW. Ketiga, khobar dianggap lebih luas daripada hadis karena khobar mencakup informasi dari Rasulullah SAW dan para sahabat, sedangkan hadis hanya mencakup informasi Rasulullah SAW. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap hadis dapat disebut khobar, tetapi tidak setiap khobar dalam hadis. Yang keempat, pengertian asar. Istilah asar secara etimologi memiliki arti dampak, sisa, atau nukilan. Dalam konteks keagamaan, asar sering digunakan untuk merujuk pada nukilan dari Rasulullah SAW atau sahabat. Secara terminologi, terdapat dua pendapat tentang definisi asar. Pertama, asar dianggap memiliki arti yang sama dengan hadis. Kedua, asar diartikan sebagai perkataan, tindakan, dan ketetapan para sahabat yang menjadi sumber penting dalam memahami ajaran Islam dan praktek keagamaan. Dengan demikian, asar memiliki peran penting dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa asar memiliki makna yang sama dengan khobar dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan
kepada Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang definisi asar. Untuk persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, menurut sebagian ulama, antara hadis, sunnah, khobar, dan asar mempunyai pengertian yang sama. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun penetapan atau persetujuan. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa segala yang bersumber atau dari Nabi Muhammad dapat saja disebut dengan hadis, sunnah Nabi, khobar Nabi, atau asar Nabi. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas cakupannya daripada hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat kelakuan dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Selain itu, titik berat sunnah adalah kebiasaan normal Nabi Muhammad SAW. Adapun khobar yang berarti berita atau watas lain dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, khobar lebih umum daripada hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Asar yang berarti sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Sekian dari video tugas kelompok kami, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan apabila ada kekurangan di video ini, mohon maaf juga. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.